Ya, selamat malam semuanya. Shalom. 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 Ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab yang bertemakan memurnikan integritas. Ya, karena keterbatasan waktu, kalau 40 menit kita putus, nanti langsung masuk lagi gitu ya, Pak ya? Pak David? Ya, di 40 menit berikutnya. Ya, kalau putus langsung masuk kembali. Ya, sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab. Biarlah Tuhan, Kau yang akan terus memberkati setiap kami, khususnya jemaat GP Pemalang, untuk kami haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga kami pun boleh mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, yang pada akhirnya membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Kau yang akan memberkati acara ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan terlebih Kau juga akan memberkati Pendeta David yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan boleh menegur kami, memberkati kami, untuk kami pun boleh disegarkan iman kami, sehingga kami boleh memiliki kedewasaan iman. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga saat ini pun kami boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya akan kepada Pak David. Ya, baik. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudaraku, serta anak-anakku tersayang. Shalom. Shalom. Ya, tema perenungan firman Tuhan pada saat ini adalah memurnikan integritas. Dan bahan yang diambil adalah dari Mazmur 26, ayat 1 sampai 8. Saya minta dengan penuh sukacita ayat untuk membaca Mazmur 26 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 5 sampai 8 oleh Yere. 5 sampai 8. Wait. Ayo ayat. Mazmur 26 ayat 1 sampai 4. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dengan ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hati, sebab mataku pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Sudah, Pak. Ya, dilanjutkan Yere. Yere. Iya, siap. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik atau tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang memelihara firman Allah. Ya, Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anakku, seperti yang sudah tadi dikatakan bahwa tema perenungan ataupun PA pada malam hari ini adalah memurnikan integritas. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita perlu mengerti terlebih dahulu tentang apa sebenarnya integritas. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, integritas itu berarti mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Ya, rodo rumit ya definisinya. Sehingga saya kemudian mencoba untuk menyimpulkan seperti ini. Integritas seseorang ya itu erat kaitannya dengan jati dirinya yang sejati. Jadi artinya seluruh aspek kehidupannya
baik yang internal ya maupun yang eksternal berjalan dengan harmonis, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. Dengan kata lain, pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan ya dalam pikiran, perasaan, perbuatan serta perkataannya. Jadi sebetulnya gampang ya kita mengenal arti kata integritas. Arti kata integritas itu berarti selaras ya antara apa? Perkataan, tingkah laku, sikap, karakter, Pikiran. ya, perbuatan, pemikiran itu klop, selaras. Itu yang namanya integritas. Nah, oleh sebab itu bagi kita orang percaya integritas itu adalah hal yang sepaket dengan kehidupan rohaninya. Artinya orang yang berintegritas sudah dapat dipastikan kehidupan rohaninya baik. Ya. Jadi integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dari sikap sehari-harinya. Entah dia sedang berada di tempat umum, bahkan ketika dia sendirian. Ya. Jadi enggak kalau di tempat umum, wah alim, ya, enggak merokok, ya, enggak ngomong kasar, ya, lihat cewek aja ditutupi, gini ya. Tapi kalau lagi sendirian, wah matanya jelalatan kemana-mana, ngerokok, ya, omongannya kasar, gitu ya. Enggak, itu apa? Di luar maupun di dalam ya ketika di tempat umum ataupun sendirian tetap ya tercermin ya dia itu selaras antara pikiran, perkataan, perbuatan ya perkataan semuanya klop. Nah, Alkitab sendiri menunjukkan bahwa orang yang berintegritas itu pasti punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang berintegritas berarti apa? Dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan kita? Kita merenung selama ini ya kehidupan kita. Apakah kita sudah hidup dengan berintegritas? Nah, jika belum, mari melalui pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan belajar untuk memurnikan integritas kita. Setiap kita sudah dimodali Tuhan, integritas sebetulnya. Tapi apakah integritas yang sudah dikaruniakan Tuhan ini murni atau hanya ditutup-tutupi? Ya, hanya sebagai cover, lipstick, ya, lips, hanya sebagai topeng. Ya. Nah, malam hari ini kita mau belajar memurnikan integritas kita. Kita akan belajar dari Daud, ya, melalui bacaan kita Mazmur 26 ayat 1 sampai 8 yang tadi sudah dibaca oleh Ayat dan Yere. Ya, saudara-saudara, jika kita melihat dalam Alkitab bahasa Inggris, ya, di sana ditulis yang kalimat di ayat 1 bunyinya seperti ini. Vindicate me, O Lord. Ya. Vindicate me, O Lord. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kalimat apa tadi? Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ya, beda banget artinya. Ya. Dalam bahasa Indonesia, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Padahal bahasa Inggrisnya, vindicate me, O Lord. Nah, arti vindicate adalah salah ya? Jawan, Pak. Kok ketawa? Jawane katon. Jawane medoke. Inggrisnya Inggris medok. Medok. Inggris Purwokerto. Luar dari itu. Nah,
Ini ada Pak Asail ini, nanti suruh baca coba. Tulisannya Vindicate. Mocone piye kuwi? Vindicate me, O Lord. Ya. Oh Lord. Oh Lord. Nah, itu sebetulnya kalau diterjemahkan tidak tepat ya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Karena vindicate itu sebetulnya nyatakanlah yang benar bahwa aku itu memang bersikap benar. Jadi saat itu Daud ngomong sama Tuhan, Tuhan, nyatakanlah yang benar bahwa aku ini memang bersikap benar. Selama ini aku sudah bersikap benar. Vindicate me, O Lord. Ya. Nah, itu artinya Daud dengan jujur, ya, juga dengan rendah hati, menyatakan fakta yang sesungguhnya di hadapan Tuhan tentang sikap hati yang sesungguhnya. Jadi singkatnya, Daud ingin mengatakan, Tuhan, di hadapanmu saya clear. Saya clear loh Tuhan. Ya. Nah, tentu pernyataan Daud tersebut bukan sebuah kesombongan. Bukan. Ya. Beda loh. Tuhan, aku orang saleh loh Tuhan. Itu sombong. Tapi dia ngomong ya bahwa aku clear Tuhan. Di hadapanmu aku clear. Ya. Ini bukan pernyataan yang sombong, tetapi ini adalah sebuah kejujuran yang rendah hati yang mengakui fakta di hadapan Tuhan bahwa dia clear. Ya, dia clear. Nah, maka dari itulah Daud kemudian meminta Tuhan untuk menguji dan menyelidiki hatinya. Apakah dia memang benar-benar telah clear di hadapan Tuhan atau tidak? Jadi itulah ya. Daud ngomong sama Tuhan bukan tanpa dasar. Dia ngomong, aku clear Tuhan. Ya, dengan dasar, ya silahkan. Silahkan uji aku. Ya, selidiki hatiku. Sekali lagi, ini bukan sebuah kesombongan, apalagi sebuah sikap nantang Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Justru dalam hal ini Daud yakin betul keintegritasan hidup yang dimilikinya selama ini. Dan Daud sekali lagi berani meminta Tuhan untuk menguji dan menyelidiki batinnya. Karena dia punya dasar. Dia tidak asal ngomong. Apalagi petantang-petenteng di hadapan Tuhan. Enggak. Dia punya dasar. Dan dasarnya adalah karena selama ini hidup Daud senantiasa tertuju pada kasih setia Tuhan. Daud juga senantiasa berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Jadi sekali lagi kita dapat melihat bagaimana Daud yakin benar bahwa selama ini dia sudah hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Daud berani menyatakan hal tersebut dalam rangka dia mencoba untuk mengoreksi dirinya. Bagaimana sikap hidupnya selama ini. Sehingga kembali Daud mencoba meminta kepada Tuhan agar Tuhan memeriksa hidupnya sepenuhnya sekaligus seluruhnya. Sungguh saudara, dalam hal ini yang ditekankan adalah pemeriksaan diri. Jadi itulah ya yang selama ini Daud nyatakan kepada Tuhan itu adalah pemeriksaan diri. Daud sama sekali tidak melibatkan orang lain. Jadi yang dikoreksi, yang dievaluasi, semuanya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, saudara, sikap yang seperti Daud, yang seperti inilah, ya, yang jarang sekali dimiliki oleh kebanyakan orang. Bahkan, ya, kalau kita mau jujur, kita sendiri mungkin ya belum bisa memiliki sikap seperti Daud. Coba selama ini, apakah kita sering mengoreksi
atau mengevaluasi diri kita sendiri? Mari jujur. Ya. Bukankah kecenderungan kita selama ini adalah cari apa? Cari kambing hitam, ya. Cari kambing yang hitam, ya. Diri sendiri jarang sekali untuk disentuh. Karena apa? Merasa dirinya yang paling benar. Ya, yang lain salah. Jadi kalau ada kejadian, ya duer apa? Ya, walaupun dia yang salah, dia enggak ngaku. Ya, yang salah itu orang lain. Ya, masalah ini yang salah orang lain, bukan aku. Jadi enggak mau mengoreksi diri sendiri. Benar enggak? Benar apa benar, Bapak Ibu? Ada sesuatu. Untuk dosa orang kayak gitu. Itu ya Pak Asel ya. Ya, natur dosanya orang tuh selalu kayak gitu kan, merasa paling benar. Nah, betul. Jadi seperti itu Nggak ya. mau dikritik. Nggak mau dikritik, nggak mau di... Ya pokoknya mengoreksi diri nggak mau ya. Nah, saudara, pada malam hari ini kita diingatkan kembali melalui sikap hidup Daud yang begitu berintegritas. Ya, antara laku dan kata dan juga pemikiran klop. Semuanya sinkron, ya. Ya, tentu kita tahulah ya. Daud pernah jatuh ya di dalam dosa juga. Ya, Bapak Ibu tahu ya. Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Tetapi mari saudara kita selidiki. Apakah Daud kemudian mencari kambing hitam? Coba di dalam Alkitab kita temukan enggak Daud cari kambing hitam? Ya, saudara, coba. Ya, kita kan tahu kisahnya. Apakah Daud ya begitu ditegur oleh Nabi siapa Nathan ya? Dia, "Lah salahnya sendiri. Batseba mandi sembarangan. Salahnya sendiri. Aku kan ya memang punya mata. Salahnya sendiri mandi sembarangan, ya. Siapa yang kuat ya melihat kemulusan Batseba? Imanku sih kuat, tapi yang enggak kuat aminku gitu ya." Si Amin yang enggak kuat. Enggak. Daud enggak seperti itu. Ya. Sungguh, saudara, Daud tidak memiliki sikap pengecut seperti itu. Sejarah mencatat bagaimana ya begitu Nabi Nathan menegur Daud. Daud begitu menyesali perbuatan jahatnya tersebut. Ya, dengan hati yang hancur. Ya, dia datang di hadirat Tuhan, mengakui segala dosa-dosanya dengan ketulusan. Ya, dia jujur mengakui, "Tuhan, aku sudah salah." Itu yang dilakukan Daud. Dan sekali lagi, itu yang namanya berintegritas. Coba sih selama ini, apakah kita juga seperti itu? Seperti Daud. Kamu salah. Yang pertama apa? Ketika kita ditegur orang, "Mbok, kamu jangan gitu." Apa? Apakah langsung, "Oh iya, aku salah"? Enggak. Kecenderungan kita apa? Membentengi diri. Ya, membentengi diri. Ya, langsung cari pembenaran. Ya, bahkan kalau bisa langsung cari kambing hitam. Bukan aku yang salah, itu yang salah. Itu kecenderungannya. Nah, saudara, mari kalau memang pada malam hari ini kita mau memurnikan integritas kita, mari teladani Daud. Ya. Bapak Ibu kok kurang 10 menit ya, belum apa-apa ya. Yang diteladani bukan ngintip orang mandinya loh. Iya, yang diteladani bukan ngintip orang mandinya, tapi bagaimana Daud ya dengan hati yang hancur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Amin. Mari ya, ketika kita merasa clear di hadapan Tuhan, maka tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu, kita berani
menyatakannya di hadapan Tuhan bahwa kita clear. Ya, mari juga seperti Daud, ya, ketika kita merasa berbuat dosa, merasa berbuat salah, ya kita pun berani menyatakan dan mengakui semua kesalahan kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur, ya, tanpa mencoba untuk mencari kambing hitam. Mari saudara, itu yang diteladani dari Daud, ya, bagaimana dia betul-betul punya integritas yang luar biasa. Dia berani diuji, berani diselidiki batinnya oleh Tuhan, dan dia pun berani menyatakan aku clear Tuhan, ya, karena dia betul-betul berintegritas, ya, antara pemikiran, perkataan, perbuatan, ya, semuanya klop, semuanya selaras. Nah, baik saudara, kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi pembelajaran kita pada malam hari ini tentang integritas, ya, melalui beberapa pertanyaan panduan sebagai berikut. Ya, ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, definisi integritas menurut saudara. Tadi kita sudah belajar apa itu integritas, tapi saya ingin, ya, supaya kita betul-betul tahu apa itu integritas, tolong dibahasakan dengan bahasa saudara. Apa itu integritas? Mari, siapa? Apa itu integritas menurut saudara dengan bahasa saudara? Ayo. Kalau saya sederhana, Pak. Ya. Apa, integritas itu kesesuaian antara perilaku dengan ucapan. Antara perilaku dan ucapan itu selaras. Ya. Oke. Ada lagi? Ayo, Pak Sael. Berani bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab. Ya, orang berintegritas. Komitmen kita kepada Tuhan. Komitmen kepada Tuhan. Apalagi? Orang yang tidak berani tanggung jawab pasti bukan orang yang berintegritas. Betul. Menurut saya. Betul. Setuju. Ya. Adanya keselarasan kata dan perilaku, sebuah komitmen kepada Tuhan, orang yang bertanggung jawab, ya. Terus apa lagi? Ayo. Ada? Supaya kita semakin jelas, ya. Supaya Pak Kris mana nih Pak Kris? Nah, Pak Kris mana tadi? Oh ya. Pak Kris, menurut Pak Kris apa Pak Kris? Ya, Pak Kris. Dibuka Pak Kris. Soundnya dibuka. Mic-nya dibuka, Pak. Ya, mari Pak Kris. Ya, apa Pak Kris? Ya, menurut saya integritas itu hidup yang seimbang antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Rohani dan jasmani seimbang. Ya, kalau menurut saya loh ya. Ya. Karena kalau kita hanya rohani toh, padahal kita juga harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap keluarga. Ya, betul. Saya itu. Ya, ketika kita berat sebelah, ya tidak seimbang, misalnya jatuh ke rohani, akan timbul kemunafikan. Tapi ketika kita berat kepada hal-hal yang jasmani, ya, kita jelas, ya, kita akan hidupnya ngawur, ya, sudah tidak takut sama Tuhan lagi, korupsi ya korupsi, ya, cari untung yang mencekek leher, ya itu dilakukan, pokoknya menghalalkan segala cara. Jadi betul, orang yang berintegritas itu juga orang yang seimbang antara kehidupan jasmani dan rohaninya, ya, karena kalau berat sebelah pasti juga tidak benar. Bu Murni mungkin? Mari Bu Murni, dipejet Bu.
Dipejet soundnya, Bu. Kayaknya dipencet. Nah, sudah. Mari, Bu. Kesalahan kita secara tanggung jawab. Sudah jelas, Bu? Pak, menerima kekurangan saya, kesalahan saya secara tanggung jawab. Oh, ya. Jadi dia ada hampir sama dengan Pak Asael. Artinya bahwa berani mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya, Bu ya. Orang yang bertanggung jawab gitu ya, Bu ya. Mungkin Bu Murni perlu pakai headset lebih jelas, Bu. Speakernya mungkin bermasalah. Mic-nya. Pakai headset mungkin lebih jelas, Bu. Headset masing-masing. Halo Eva. Oke, coba pakai mic, Bu. Mic-nya, ayo. Ngomong, Bu, coba. Pakai mic, Bu. Mic-nya, Bu, dideketin. Mic yang di headset itu loh. Bahasa isyarat aja, wes. Ya, pakai. Pakai bahasa isyarat. Isyarat. Udah kedengeran, Bu. Di halo sih? Oh, mungkin Mungkin mic-nya. Videonya udah ditambahkan. Oh. Lagi Ya. soalnya ya. Siapa yang mau berkomentar ya, lagi? saya nambahi, wis, Pak Oke. David, saya nambahi. Mari, Pak. Mari. Mari, Mas Toto. Ya, memiliki konsisten dan konsekuen. Konsisten dan yang Pak konsekuen. Asael bertanggung jawab berarti ya dia harus memiliki konsisten, ada konsekuennya. Oke, jadi konsisten dan konsekuen. Konsisten untuk menepati janji, ya konsekuen ketika ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, dia berani bertanggung jawab. Ya, terima kasih Mas Toto. Ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara, bahwa integritas itu keselarasan, keseimbangan, tanggung jawab, komitmen, ya, konsekuensi, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu. Kita bersama-sama belajar, saling berbagi, saling mengingatkan, ya. Kita boleh sedikit belajar tentang arti integritas. Nah, malam hari ini kita akan bersyukur Tuhan sudah menyertai kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Nya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini boleh betul-betul kita praktekkan. Kita perlu menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan Mbak Nanik, ya. Jangan cuma kita tahu secara kognitif, ya. Hanya pengetahuan, oh ya berintegritas ini, itu ya. Artinya ini, artinya itu. Tapi kita tidak mau mempraktekkan. Karena yang berintegritas adalah tahu apa yang kita rasakan, kita pikirkan, ya, pengajaran-pengajaran Tuhan itu kita tahu, tapi sekaligus juga kita praktekkan. Begitu, mari kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih setiamu, sehingga pada malam hari ini kami sudah bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terkhusus kami sudah belajar untuk mengerti apa itu integritas. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami ingin memurnikan integritas kami. Kami mohon Kau memberikan kekuatan bagi kami,
Berkati kami supaya kami rendah hati, supaya kami boleh terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Berkati supaya kami mau dikoreksi. Berkati supaya kami mau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dan biarlah dari hari ke hari kami boleh semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Kami mau untuk terus disapa oleh Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh hidup berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Roh Kudus kiranya memberi kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu ini. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sakit. Terkhusus malam hari ini, kami bersyukur untuk kesembuhan dan pemulihan yang Kau berikan kepada Pak Toto, yang beberapa waktu yang lalu sakit Tuhan, dan saat ini sudah berangsur-angsur pulih. Kiranya Tuhan menyempurnakan kesembuhan Mas Toto ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kiranya Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan, Kau berkati gereja-Mu, terkhusus untuk GKI Pemalang ini, biarlah walaupun dalam masa-masa pandemi saat ini, gereja-Mu di tempat ini Tuhan, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya Tuhan, tetap beri kami semua kekuatan, kesehatan, panjang umur. Engkau memberkati kami, Engkau memelihara kehidupan kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dan terus bersandar kepada Tuhan, mensyukuri segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau beristirahat, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan melindungi istirahat kami pada malam hari ini, sehingga esok kami boleh dibangunkan dalam keadaan yang segar, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Inilah Tuhan, seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.